Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabir Al-Faiz, mahasiswa Universitas Paramadina, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 123206011. Di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa, dari masa kuno sampai ke modern. Yang kita tahu, perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting dari perkembangan manusia sejak awal peradaban selama berabad-abad. Praktik ilmiah telah berkembang secara signifikan, mengalami beberapa transformasi yang membawanya dari zaman kuno ke zaman modern. Kita masuk ke masa yang pertama, masa kuno. Dalam ilmu pengetahuan kuno, pengetahuan seringkali didasarkan pada kepercayaan dan mitos dengan penjelasan supernatural untuk fenomena alam. Misalnya, bangsa Yunani kuno yang percaya bahwa para dewa mengendalikan semua aspek kehidupan dan alam semesta, dan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang dunia dapat ditemukan melalui observasi dan refleksi filosofis, atau penggunaan logika sebagai alat untuk menganalisis argumen dan mencapai kesimpulan. Contohnya seperti kepercayaan mereka bahwa yang mendatangkan kesuburan itu adalah Dewi Demeter, dan datangnya petir juga seringkali dikaitkan dengan dewa Thor atau Uranus yang dalam mitologi Yunani adalah Zeus. Sampai akhirnya di abad ke-6 sebelum Masehi, muncul seorang filsuf bernama Thales dari kota Miletus yang mulai berusaha memecahkan misteri di alam semesta dan tidak bersandar pada mitos, melainkan melalui penelusuran akal. Thales mulai mempertanyakan tentang mengapa alam semesta dapat berubah. Adakah sesuatu yang tetap dan tidak berubah, atau yang disebutnya pusis? Dan apakah asal-muasal dari segala sesuatu itu, atau yang disebutnya dengan arke? Dari pertanyaan inilah, para filsuf kuno mulai mencari jawaban tentang substansi alam semesta melalui akal dan menjadi cikal bakal lahirnya filsafat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di masa ini juga Socrates menemukan metode dialog atau dialektika. Plato, muridnya, mendirikan akademia yang kita kenal sekarang sebagai sekolah tinggi atau universitas di Athena. Lalu Aristoteles sebagai peletak dasar ilmu modern. Periode ini juga dikenal sebagai masa filsafat alam, di mana ilmu pengetahuan belum terpisah secara jelas dari filsafat untuk mencari prinsip dasar dari alam semesta. Penjelasan bersifat spekulatif dan rasional. Pemikiran di masa kuno ini berpusat pada alam semesta atau yang disebut kosmosentris. Kita masuk ke masa klasik. Masa klasik adalah masa di mana pemikiran rasional dan sistematis pertama kali digunakan untuk memahami alam, memisahkan penjelasan berbasis mitologi dan supernatural. Puncaknya perkembangan intelektual klasik dicapai melalui sistemasi dan pengamatan, terutama oleh Aristoteles di abad ketiga masih sebelum Masehi. Aristoteles menciptakan sistem kosmos geosentris, yaitu bumi adalah pusat dari tata surya dengan 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api, serta menambahkan ether untuk langit. Dalam masa klasik ini juga terdapat pengembangan disiplin ilmu spesifik atau yang disebut Helenistik, di mana setelah Iskandar Agung meninggal, pusat ilmu bergeser ke kota-kota seperti Alexandria yang tadinya dari Athena. Sains menjadi lebih spesifik dan aplikatif, terutama dalam matematika dan teknik. Masa klasik memiliki karakteristik pengamatan dan pengukuran yang lebih cermat. Salah satu tokoh dalam masa klasik ini adalah Archimedes. Di tahun 200 sebelum Masehi melakukan penemuan fundamental dalam fisika, hukum apung, dan matematika menghitung luas dan volume, serta pengembangan mesin-mesin perang. Ada juga Ptolemy sekitar 100-an Masehi menyempurnakan model geosentris dalam karyanya yang bertajuk Almagest yang akan mendominasi pemikiran barat hingga revolusi ilmiah nanti. Kita masuk ke abad pertengahan. Pada abad pertengahan, perkembangan sains sangat berbeda di dua wilayah utama, di Eropa Barat dan dunia Islam. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semuanya adalah teolog. Teolog ialah ilmu yang mempelajari tentang ilmu ketuhanan dari segala aspeknya dan hubungannya dengan alam, sehingga aktivitas ilmiah sangat terkait dengan aktivitas keagamaan. Filsafat Barat abad pertengahan sekitar 400 Masehi bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir.
sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Filsafat pada zaman abad pertengahan mengalami dua periode, sekaligus menjadi karakteristik pada zaman ini, yaitu periode patristik dan periode skolastik. Periode skolastik terbagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Kristen dan periode skolastik Islam. Di periode skolastik Islam, para skolastik Islamlah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles, diantaranya adalah Ibn Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles, para ahli fikir Islam atau skolastik Islam, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Rushd, dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun, dalam kenyataannya bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli fikir Islam yang menghantarkan pada tidak berkembangnya bangsa Barat. Masa keempat yaitu masa kemasan Islam. Masa kemasan Islam adalah periode yang sangat dinamis dan inovatif, di mana ilmu pengetahuan tidak hanya dilestarikan tetapi juga dikembangkan secara signifikan. Dimulai secara masif di bawah kekhalifahan Abbasiyah, terutama di Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad. Para cendekiawan menerjemahkan karya-karya klasik Yunani. Tidak hanya diterjemahkan, karya-karya ini juga dikritik dan disempurnakan oleh para ilmuwan muslim. Mereka mengisi celah dan mengkoreksi kesalahan yang ada dalam teks-teks kuno. Ilmu pengetahuan berkembang secara signifikan di berbagai bidang juga. Contohnya ada di abad ke-8, Jabir bin Hayyan dianggap sebagai bapak kimia. Ia mengembangkan banyak proses dan peralatan laboratorium dasar seperti distilasi, kristalasi, dan filtrasi yang kemudian menjadi fondasi kimia modern. Pada abad ke-9 juga ada Al-Khwarizmi mengenalkan sistem angka India dan konsep nol ke dunia barat atau yang dikenal sebagai Aljabar. Serta Al-Batani, seorang ilmuwan yang berhasil menyempurnakan observasi astronomi dan tabel gerak planet yang jauh lebih akurat daripada Ptolemy. Di abad ke-9 juga ada Al-Razi yang pertama kali membedakan secara klinis antara cacar dan campak. Ilmuwan muslim menekankan pengamatan observasi, verifikasi, dan eksperimen sebagai cara untuk mencapai kebenaran. Ini adalah karakteristik yang paling penting yang berbeda dengan filsuf Yunani yang cenderung mengutamakan spekulasi rasional murni. Yang kelima, masa modern dan kontemporer. Masa modern sering dibagi menjadi dua periode, revolusi ilmiah atau modern awal dan sains kontemporer. Periode ini menandai titik balik paling radikal dalam sejarah sains, di mana pengetahuan beralih dari dogma otoritas kuno, Aristoteles dan Ptolemy, ke pengamatan empiris dan perhitungan matematis. Yang paling radikal ada di abad ke-16, yaitu Nicolaus Copernicus mengajukan model heliosentris yang saat itu dianggap sebagai penistaan dan bisa mendapatkan hukuman mati. Heliosentris yang beliau ajukan untuk menggantikan model geosentris. Heliosentris sendiri adalah menjadikan matahari sebagai pusat tata surya, menggantikan model geosentris yang menjadikan bumi sebagai pusat tata surya. Masa kontemporer ditandai oleh lonjakan eksponensial dalam pengetahuan, didorong oleh revolusi teknologi dan penemuan teori-teori yang merombak pemahaman alam semesta dari skala terkecil hingga terbesar, yakni banyak penemuan-penemuan besar yang terjadi dalam masa kontemporer. Dalam bidang biologi, anatomi tubuh manusia sudah dipetakan secara sempurna untuk memahami struktur dan pemahaman mendalam tentang dasar molekuler penyakit. Penemuan DNA pada tahun 1953 oleh James Watson dan Francis Crick juga menjadi awal mula pengembangan rekayasa genetik. Revolusi ilmu informasi dan komputasi juga mengalami perkembangan signifikan. Teknologi komputasi bukan hanya sekedar alat, tetapi menjadi disiplin ilmu baru. Dan seperti komputasi kuantum, digunakan untuk eksplorasi pengembangan komputer yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk memecahkan masalah yang tidak mungkin diatasi oleh komputer klasik. Selain komputasi, berkat perkembangan ilmu pengetahuan ini juga kita bisa mengetahui ilmu bumi dan kesadaran keberlanjutan. Berkat ilmu iklim yang semakin kompleks dan akurat, para ilmuwan kini bisa memahami dan memprediksi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Dan selama berabad-abad, para pemikir besar seperti Aristoteles, Galileo Galilei, Isaac Newton, dan Charles Darwin berkontribusi signifikan terhadap perkembangan metode ilmiah dan perluasan ilmu pengetahuan. Kini sains terus berkembang pesat dengan penemuan-penemuan baru dan kemajuan teknologi yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Dalam konteks ini,
Memahami lintasan sains dari zaman kuno hingga saat ini sangat penting untuk memahami pentingnya dan dampaknya bagi kehidupan kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.